Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mata kuliah diet dan mikrobiota usus akan mempresentasikan paper mengenai The Gut Microbiome is Associated with Susceptibility to Febrile Malaria in Malian Children. Kelompok 3 ini berkeanggotakan Patricia Anita Rosiana, Muhammad Rashid Takyudin, Nofisa Firti, dan juga Roslina Fajriadi. Pada video kali ini, kami akan membahas mengenai latar belakang, tujuan penelitian, metodologi, hasil, pembahasan, dan juga kesimpulan dari penelitian yang dilakukan. Penelitian pada paper ini dilatar belakangi oleh penyakit malaria yang masih menjadi masalah kesehatan utama pada berbagai negara tropis dan subtropis, dengan total kasus mencapai 249 juta dan angka kematian mencapai 608.000 pada tahun 2022. Penyakit malaria ini dapat bersifat fatal atau asimptomatik, di mana seorang individu terjangkit parasit namun tidak menimbulkan gejala apapun. Kemudian, mikrobiota usus telah terbukti memiliki peran penting terhadap berbagai penyakit. Komposisi dari mikrobiota usus dapat mempengaruhi respons individu terhadap suatu penyakit, atau suatu penyakit dapat mempengaruhi komposisi mikrobiota usus pada seseorang. Suatu studi menyatakan bahwa komposisi mikrobiota pada sampel feses berbeda pada anak dengan anemia malaria dan anak dengan infeksi asimptomatik. Dengan latar belakang tersebut, paper ini melakukan penelitian dengan tujuan untuk menganalisis perbedaan mikrobiota feses pada anak-anak Mali sebelum dan sesudah infeksi Plasmodium falciparum. Kemudian, untuk menganalisis perbedaan mikrobiota usus dan efeknya terhadap resiko infeksi Plasmodium falciparum pada anak-anak Mali. Pada paper ini, analisis komposisi mikrobiota usus dilakukan menggunakan sampel feses dari mencit dan juga manusia. Total 156 anak-anak Mali dari umur 6 hingga 10 tahun terlibat dalam pengambilan data, di mana dari 156 anak-anak ini dipisah dan dikategorikan menjadi beresiko dan juga resisten. Anak-anak dinyatakan beresiko apabila menunjukkan gejala febrile malaria selama eksperimen berlangsung, dan dinyatakan resisten apabila anak-anak tidak menunjukkan gejala malaria selama eksperimen berlangsung, meskipun menunjukkan hasil positif pada uji PCR. Dari total 86 anak di bawah usia 10 tahun, terdapat 83 yang dinyatakan sebagai beresiko febrile malaria, dan juga dari 70 anak yang berusia 10 tahun, 16 diantaranya dinyatakan beresiko febrile malaria. Untuk sampel mencit yang digunakan merupakan mencit genotobiotik, di mana mencit yang digunakan dirawat dalam kondisi khusus sehingga mikrobiota ususnya dapat meniru atau memimik sampel yang diinginkan. Di sini mencit jantan dan betina dengan usia 5 hingga 8 minggu digunakan untuk eksperimen. Kandang mencit disterilisasi dan diganti setiap 2 minggu. Dan juga mencit dipelihara dalam kandang dengan bahan bedding dan nesting khusus, dan dipaparkan terhadap cahaya secara ketat, yaitu dalam siklus 12 jam per harinya. Kemudian, mencit dikolonisasi oleh mikrobiota usus dari anak-anak. Total 8 sampel feses dari 4 anak beresiko dan resisten digunakan untuk mengkolonisasi mencit, di mana sampel feses dari anak-anak tersebut dilarutkan dalam larutan garam, homogenisasi, dan kemudian didiamkan hingga terbentuk endapan. Sekitar 200 mikroliter supernatan diambil untuk mengkolonisasi mencit. Suspensi sampel diberikan kepada mencit dengan cara gavage feeding setiap minggu selama 4 minggu. Gavage feeding ini dilakukan selama 4 minggu karena waktu tersebut telah terbukti dapat mengkolonisasi usus mencit dengan baik. Kemudian setelah dikolonisasi, mencit diinfeksi oleh Plasmodium ueli 17XNL. Infeksi mencit dilakukan dengan metode injeksi intraperitoneal menggunakan darah mencit donor yang mengandung parasit dengan jumlah 1,5 kali 10 pangkat 5 kopi parasit. Darah mencit kemudian diamati setiap
hari ke-5, 7, 9, 12, 14, 16, 19, 21, dan 23 untuk mengamati kondisi parasitemia. Kemudian dilakukan sampling phases dari mencit yang telah diinfeksi dan juga anak-anak yang berpartisipasi. Kemudian phases ini dilakukan isolasi DNA dan dilakukan sequencing 16S RNA, sequencing shotgun metagenomic, dan juga analisis metabolomik. Selanjutnya ada klasifikasi anak-anak Mali sebagai resistensi atau rentan terhadap febrile malaria. Penelitian ini berhasil mengidentifikasi perbedaan komposisi mikrobiom usus sebagai faktor pembeda antara anak-anak Mali yang resisten dan juga rentan terhadap malaria. Dengan menganalisis sampel dari 80 anak usia 10 tahun dan juga 99 anak yang lebih muda, ditemukan bahwa kerentanan terhadap malaria setelah infeksi Plasmodium falciparum secara signifikan berkorelasi dengan profil mikrobiom usus, khususnya pada kelompok usia 10 tahun. Data menunjukkan bahwa anak usia 10 tahun ini lebih resisten dibanding dengan anak yang lebih muda. Kemudian tabel ini menunjukkan karakteristik demografis dan klinis dari 179 anak peserta penelitian yang dibagi berdasarkan kelompok usia 6-10 tahun. Data resistensi ini menunjukkan pola menarik di mana anak 10 tahun memiliki tingkat resistensi lebih tinggi dibanding kelompok yang lebih muda. Dengan presentasi kerentanan paling sedikit pada usia 10 tahun ini, 81% untuk perempuan dan 74% untuk laki-laki. Selanjutnya ada kerentanan terhadap febrile malaria berkaitan dengan komposisi mikrobioma usus pada anak usia 10 tahun. Di sini mengungkapkan korelasi signifikan antara komposisi mikrobiom usus dan juga kerentanan terhadap malaria pada anak-anak Mali yang berusia 10 tahun. Dengan nilai signifikan statistik mencapai probability lebih kecil 0,05, analisis sampel feses yang diambil sebelum musim malaria menunjukkan bahwa profil mikrobiom tertentu dapat memprediksi kerentanan terhadap infeksi Plasmodium falciparum. Temuan ini juga bersifat spesifik usia di mana hubungan serupa tidak teramati pada kelompok usia yang lebih muda, menunjukkan peran kritis perkembangan mikrobiom usus dalam membentuk respon imun terhadap malaria itu sendiri. Pada gambar ini menunjukkan analisis yang menghubungkan komposisi mikrobiom usus dengan kerentanan malaria pada anak-anak Mali. Di sini memvisualisasikan perbedaan signifikan dalam profil mikrobiom menggunakan Bray-Curtis dissimilarity antara anak resisten yang berwarna biru dan juga rentan yang berwarna merah melalui sequencing 16S rRNA dengan nilai P yang signifikan. Selanjutnya ada beban parasit pada tikus notobiotik yang dihumanisasi sesuai dengan kerentanan donor manusia terhadap febrile malaria. Eksperimen ini menggunakan tikus notobiotik yang dikolonisasi dengan mikrobiom manusia menunjukkan bahwa beban parasit malaria secara signifikan berkorelasi dengan kerentanan donor manusia terhadap malaria. Tikus yang menerima transplantasi dari donor rentan ini menunjukkan parasitemia lebih tinggi dibandingkan dengan donor resisten. Namun, adanya variasi parasitemia dengan tikus GF atau germ free dan juga TAC atau TAC yang seharusnya memiliki respons seragam. Ini mengidentifikasikan bahwa faktor non-mikrobiom seperti genetik dan respons imun bawaan juga berperan penting dalam memodulasi beban parasit. Pada gambaran sebelah kanannya, ini ada GF atau germ free. Ini ialah tikus tanpa mikrobiom usus. Lalu ada TAC atau tikus dengan mikrobioma tertentu yang diketahui menghasilkan parasitemia rendah. Lalu ada CR atau conventionalized resistant atau tikus yang dikolonisasi dengan mikrobiom dari anak resisten malaria. Selanjutnya ada perbedaan beban
perbedaan beban parasit pada tikus terutama dikaitkan dengan spesies Eubacteriales. Penelitian ini mengidentifikasi peran dari spesies Eubacteriales dalam memodulasi beban parasit malaria pada tikus model. Kelompok bakteri penghasil SCFA seperti Eubacterium, Coprostanoligenes, dan Roseburia fesis, ini yang sebelah kiri, yang dominan pada tikus dengan parasitemia rendah menunjukkan efek protektif melalui penguatan barrier usus dan juga aktivitas antiinflamasinya. Lalu yang di sebelah kanan untuk bakteri seperti Clostridium citrosiae dan Blausia fesis yang sebelah kanan ini yang terkait dengan peningkatan permeabilitas usus dan juga inflamasi. Ini mendominasi pada tikus dengan parasitemia tinggi. Temuan ini mengungkapkan mekanisme potensial bagaimana komposisi mikrobiom usus mempengaruhi kerentanan terhadap infeksi malaria melalui modulasi lingkungan usus dan juga respons imun. Untuk gambar ini, untuk gambaran sebelah kiri, gambar 2 ini memvisualisasikan hasil sequencing 16 srRNA yang mengidentifikasi takson bakteri terkait resistensi dan kerentanan malaria. Grafik ini menunjukkan distribusi proporsional berbagai spesies Eubacteriales dengan jelas memisahkan kelompok bakteri protektif seperti Eubacterium dan Roseburia dan juga kelompok bakteri patogenik seperti Clostridium dan juga Blautia. Nah, selanjutnya hasil dari analisis komposisi mikrobiota usus antara anak-anak yang resisten dan yang rentan terhadap fibromalaria dari data shotgun metagenomic anak-anak malian. Nah, hasil analisis diferensial ini menunjukkan terdapat perbedaan yang signifikan dari komposisi komunitas mikrobiota antar kedua kelompok individu. Nah, pada kelompok individu yang resisten itu gambar M, komunitas mikrobiotanya itu didominasi oleh Streptococcus thermophilus, sementara pada kelompok yang rentan itu didominasi oleh 3 kelompok mikrobiota yaitu Ruminococcus, Dorea, dan Blautia. Nah, dilanjutkan dengan hasil pada gambar A itu terdapat plot. Nah, ini menunjukkan bahwa perbedaan komposisi ini terpisah antara kedua kelompok resisten dan rentan secara komposisional gitu. Jadi akan dilanjutkan analisis lebih lanjut nanti pada analisis network dari komunitas-komunitas dalam kelompok masing-masing. Nah, perbedaan komunitas mikrobiota ini memungkinkan adanya kontribusi besar terhadap resistennya atau kerentanannya pada fibromalaria dari anak-anak tersebut. Nah, kemudian dari yang telah disebutkan di belakang, juga dilakukan analisis pada profil sel imun bawaan, sel imun innate immunity. Nah, hasil menunjukkan pada gambar B sampai G itu tidak terdapat perbedaan signifikan dari kedua kelompok itu, ya, kelompok resisten dan kelompok yang rentan. Jadi tidak ada perbedaan yang signifikan dari profil sel imun bawaan. Nah, ada beberapa jenis sel yang dianalisis jumlah selnya. Yang mana ini mengindikasikan bahwa tidak ada pengaruh dari sel-sel imun bawaan ini terhadap kerentanan atau resistensi fibromalaria pada anak-anak malian. Selanjutnya dilakukan network analysis, yaitu analisis yang akan menunjukkan bagaimana interaksi dari komposisi mikrobiota pada kelompok yang rentan dan kelompok yang resisten.
Nah, dari network analysis ini didapatkan 3 klaster utama yang sama pada anak-anak yang rentan dan yang resisten, yaitu klaster pertama Streptococcus veillonella, yang kedua Prevotella dan Bacteroides, dan klaster ketiga dari ordo Eubacteriales. Nah, hasil ini menunjukkan bahwa ketiga klaster ini itu merupakan komponen kunci dari mikrobiota usus pada semua anak karena tidak ada perbedaan. Nah, selanjutnya dilakukan analisis terhadap jumlah dan sifat dari interaksi pada kedua kelompok itu. Nah, pada jumlah didapatkan bahwa interaksi atau koneksi sebagian besarnya bersifat positif, dan dengan jumlah pada kelompok resisten itu 71,97% interaksi positif, dan pada kelompok yang rentan itu 66,11% interaksi positif. Namun di balik itu mayoritas interaksi antar klaster itu bersifat negatif. Nah, sifat interaksi yang bersifat positif dan negatif ini ditunjukkan pada gambar network analysis dengan garis atau edges yang merah yang bersifat negatif dan yang hijau yang bersifat positif. Nah, kita lanjut. Nah, pada gambar tersebut, gambar network analysis ini dapat dilihat bahwa interaksi antar klasternya itu bersifat negatif, yaitu garis-garis yang berwarna merah pada kedua kelompok tersebut, seperti yang dijelaskan sebelumnya. Nah, dilanjutkan dengan analisis kepadatan dari interaksi pada kedua kelompok tersebut. Dan didapatkan hasil bahwa kepadatan pada kelompok yang rentan, kepadatan interaksi pada kelompok yang rentan ini lebih tinggi dibandingkan kepadatan interaksi pada kelompok yang resisten. Nah, dan dilanjutkan dengan melihat kekuatan dari interaksinya. Dan didapatkan hasil pada kelompok yang rentan itu memiliki kekuatan interaksi yang lebih rendah, baik pada interaksi yang positif maupun interaksi yang negatif, yaitu 0,5 dan 0,4. Sementara pada kelompok yang resisten itu memiliki kekuatan interaksi yang lebih tinggi, yaitu 0,6 pada kedua sifat interaksinya, baik negatif maupun positif. Nah, hal ini menunjukkan bahwa pada kelompok yang resisten itu komposisi mikrobiotanya mungkin berinteraksi secara lebih spesifik dan terkoordinasi secara ketat, artinya memiliki hubungan yang lebih kuat gitu, seperti saling bertukar metabolit gitu dalam sistem yang stabil. Sementara pada kelompok yang rentan, walaupun kepadatan interaksinya itu lebih tinggi, namun kekuatan interaksinya itu lebih rendah, artinya akan kurang stabil gitu, atau akan lebih reaktif terhadap perubahan lingkungan seperti inflamasi atau stres usus gitu. Nah, pada slide ini dapat dilihat hasil kekuatan dan kepadatan interaksi yang telah dijelaskan sebelumnya, seperti pada gambar A, yaitu menjelaskan tentang hasil analisis kepadatan dari kedua kelompok, di mana kelompok yang resisten itu lebih rendah kepadatannya dibandingkan kelompok yang rentan. Dan diagram di bawahnya juga menunjukkan itu kekuatan dari interaksi pada kedua kelompok tersebut, mana kelompok yang resisten itu kekuatan dari interaksinya itu lebih tinggi dibandingkan kelompok yang rentan, baik pada yang negatif maupun pada yang positif. Nah, kemudian dilakukan analisis Jakarta Index, yaitu untuk melihat ukuran kesamaan pada antar kelompok ini, dan didapatkan hasil indeks yang rendah, yang mana artinya hanya sedikit spesies atau mikrobiota yang
overlap antar hub dari kedua kelompok. Eee, hub ini hub ini itu memiliki arti, eee bisa dikatakan itu adalah spesies yang memiliki, peran penting pada, masing-masing kelompok gitu, pada masing-masing kelompok. Nah, di mana, hab yang sama itu hanya Salmonas intestinalis, dari kedua kelompok, yang rentan dan yang resisten. Yang rentan yang resisten. Nah, hasil ini, memperkuat lagi, seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa struktur komunitas mikrobiota dari kedua kelompok itu sangat berbeda, bahkan secara fungsional antar kedua kelompok yang resisten dan yang rentan ini. Kemudian berikutnya diperoleh bahwa Eubacteriales memiliki asosiasi dengan anak-anak yang rentan. Sementara itu, klaster Prevotella atau Bacteroides dan Streptococcus atau Veillonella berasosiasi dengan anak-anak yang resisten. Pada grafik A merupakan sampel plot, grafik B merupakan correlation plot, dan grafik C merupakan loading plot sampel SPLS-DA atau Fast Partial Discrete Discriminant Analysis. Grafik-grafik ini diperoleh dengan mengurutkan 30 taksa berdasarkan loading weight dengan warna yang mengindikasikan kelompok mana yang memiliki perhitungan median maksimum. Dengan warna biru merupakan yang mewakili kelompok resisten dan warna merah mewakili kelompok yang rentan. Kemudian berdasarkan hasil analisis SPLS-DA dengan network analysis ditunjukkan bahwa Klaster Eubacteriales termasuk Ruminococcus, Dorea, Blausia, dan lainnya melimpah pada anak-anak rentan. Sementara itu, klaster Prevotella atau Bacteroides dan Streptococcus atau Veillonella melimpah pada anak-anak yang resisten. Kemudian mikrobioma pada anak-anak rentan saling berhubungan dengan korelasi yang lebih lemah, yang menunjukkan respons umum terhadap peradangan atau gangguan usus. Berikutnya, dengan menggunakan shotgun metagenomic sequencing, ternyata diperoleh bahwa kerentanan malaria berhubungan dengan spesies Eubacteriales. Dan spesies Eubacteriales tersebut termasuk Ruminococcus torqueus, Dorea generans, Coprococcus comes, dan lainnya. Dan banyak dari taksa tersebut berhubungan dengan degradasi musin, gangguan gut barrier, dan inflammatory bowel disease. Sementara itu, anak-anak resisten memiliki kelimpahan spesies Streptococcus thermophilus, Veillonella parvula, dan Prevotella, yang spesies-spesies tersebut merupakan organisme yang dengan peran antiinflamasi atau menginduksi homeostasis pada usus. Apabila sebelumnya telah dijelaskan bagaimana spesies yang berkorelasi dengan anak-anak yang rentan, dengan anak-anak yang resisten terhadap demam malaria, berikutnya dilihat bagaimana metabolit yang terasosiasi dengan kerusakan gut barrier yang mana meningkat pada anak-anak yang rentan. Dan hasil ini diperoleh berdasarkan hasil untargeted metabolomic, yang sama seperti slide sebelumnya, di mana grafik A merupakan sampel plot, grafik B merupakan correlation plot, dan grafik C merupakan loading plot. Dan sama seperti sebelumnya, warna merah mewakili kelompok anak-anak yang rentan, sementara warna biru mewakili kelompok anak-anak yang resisten. Dan diperoleh bahwa anak-anak yang rentan memiliki kadar DNA DAG atau bagian DNA yang berikatan dengan senyawa kimia tertentu secara kovalen yang terkait dengan stres nitrosatif yang meningkat. Misalnya deoksiinosin, deoksiuridin, metabolit purin atau pirimidin, dan asam lemak rantai panjang atau long chain fatty acid yang merupakan indikator dari terjadinya inflamasi usus dan juga kerusakan gut barrier. Kemudian meskipun terdapat tanda-tanda inflamasi pada anak-anak yang rentan, terdapat juga metabolit yang terkait dengan pemulihan dari disbiosis usus, misalnya pseudouridin dan hipoksantin. Sementara itu, pada anak-anak yang resisten, terdapat kadar fosfolipid dan betain yang meningkat, yang mana kedua senyawa ini merupakan senyawa yang terkait dengan integritas dari usus dan juga antiinflamasi. Secara keseluruhan, studi yang dilakukan dapat menunjukkan
bahwa mikrobioma pada anak Mali berusia 10 tahun menunjukkan korelasi dengan kerentanan terhadap demam malaria. Oleh karena mikrobioma usus pada anak-anak berusia 10 tahun terbukti berbeda dengan anak-anak yang lebih muda, hasil menunjukkan bahwa mikrobioma mungkin berperan dalam perlindungan yang bergantung pada usia terhadap gejala demam yang diamati di daerah dengan tingkat penularan Plasmodium sedang hingga tinggi. Bakteri dan metabolit yang terkait dengan peningkatan peradangan dan gangguan gut barrier diperkaya dalam mikrobioma usus anak-anak yang rentan. Namun, data metagenomik dan metabolomik juga menunjukkan bahwa mikrobioma anak-anak yang rentan juga memiliki fitur yang terkait dengan pemulihan dari disbiosis. Sekian dari presentasi kelompok 3, terima kasih. Sekian dari presentasi